Pak J pernah dengar prinsip yang ngaco juga nggak? Belum tuh Pak, apaan tuh? Ya nggak tahu, gue tanya. Kali aja Belum, ada belum, belum pernah. prinsip-prinsip yang dulu menurut Bapak, oh itu benar. Ternyata sekarang, wah ini mah ngaco ini. Ini nggak benar. Ya kayak salah satunya contohnya itu. Hanya orang yang berbakat aja yang bisa menjadi pemimpin. Ya. Dan sekarang kan kita Kalau tahu, itu nggak benar. ah, kalau gue kalau gue ada satu prinsip yang akhirnya 2 tahun ini gue kepegang ya. Boleh boleh katakan nih kayaknya jadi pegangan gue buat memahami kepemimpinan tadi. Ya, Jadi kalau ada satu statement yang tadinya agak kurang setuju sebenarnya awalnya. Pemimpin itu harus selfish. Setuju nggak, Pak Dani? Fania? nggak setuju saya. Nggak setuju. Fania? Kurang, kurang. Kurang, oke. Berarti Menarik ada ya. setuju tuh Fania tuh. Nggak, Menurut awal saya juga. mungkin bisa ada sedikit selfishnya, sedikit aja, tapi harus tahu limitnya gitu. Oke. Kenapa Pak? Jelasin dong Pak Jeff. Awal juga saya kurang setuju ya, karena mendengar kata selfish ini kan berarti secara terminologi kalimat tuh kata itu kan artinya tidak memikirkan orang lain, benar nggak sih? Ya, jadi memang ada kata-kata yang boleh dikatakan secara cara pandang kita, secara harfiah kita memandang itu agak negatif kayak misalnya selfish, egois, ya. Tapi akhirnya setelah saya melihat atau saya membaca dan saya belajar dari sekeliling hidup saya, contoh kayak tadi Pak Dani bilang, ada satu pemimpin bilang di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah bisnis, kamu nggak boleh telat ya, padahal dia sendiri yang telat gitu loh. Kamu nggak boleh emosian, padahal dia sendiri yang emosian. Nah, teknik selfish ini bisa dikatakan pemimpin itu sebenarnya memang harus memikirkan dirinya sendiri dulu. Memikirkan dari dirinya sendiri dalam artian agar ketika keputusan itu keluar, itu tidak berbalik lagi ke dia. Makanya dari selfish ini akhirnya menerangkan pemimpin itu sebenarnya harus selesai sama urusan pribadinya dulu. Contoh, boleh kita Berarti kata letak selfishnya gitu ya Pak? letak selfishnya kayak situ. Jadi ada 8 elemen nih. Ada 8 elemen di dalam manusia. Seluruh manusia pasti punya 8 elemen ini. Hanya masalahnya 8 elemen ini setiap manusia tuh mau mengukur atau tidak. Ya. Nah, 8 elemen paling mendasar ini kan berupa keuangan sama kesehatan. Itu 2 elemen dasar. Kakinya kita untuk berjalan tuh ya itu dulu. Kita punya uang dan kita punya kesehatan. Kemudian elemen berikutnya kita punya hobi, ya. Kita punya karir. Di lain sisi kita punya relatif. Ada relationship sama sosial sekitaran kita, ya. Berarti udah ada 4 elemen tuh. Karena kita makhluk sosial ya berarti kita punya relatif, ya, punya orang di sekitar kita. Kemudian di lain sisi untuk nyuapin diri kita sendiri, kita butuh karir, bekerja. Which is bekerja dapat mendatangkan uang tadi. Which is kesehatan, ujungnya sama tadi, relatif sama sosial. Orang-orang di sekitar kita mempengaruhi kita akan sehat atau enggak soalnya. Kemudian masuk ke 2 elemen berikutnya, atau elemen ke-5 dan ke-6. Nah, elemen ke-5 ke-6 ini keluarga. Keluarga bukan berarti Fania yang belum married terus besok harus saya paksa nikah cepetan ya. Tapi keluarga ini bisa orang tua, bisa adik kandung ya. Sekali lagi bagaimana kita dengan selfishnya kita mengukur kualitas kita di keluarga tuh seberapa persen nilainya. Boleh juga di-rate ya. Di-rate kayak 1 sampai 10 hubungan saya sama keluarga udah seperti apa. Nah, masuk ke fase yang ke-6 ya, elemen yang ke-6-nya setelah karir tadi, kita udah ngomongin masalah learning atau belajar. Saya belajar apa ya? Udah punya karir, keuangan udah ada ya, dari nggak punya penghasilan 3,5 juta atau punya penghasilan 4 juta. Udah punya rekan-rekan di sekitar sosial tempat kita belajar, teman-teman untuk belajar, kita punya keluarga juga untuk kembali mengenergize diri kita ketika kita pulang ya, untuk merefresh, untuk merestart diri kita supaya besok pagi bisa refresh lagi.
Yang terakhir ya itu tadi, kita belajar apa sebenarnya setiap hari yang akhirnya menstimulat diri kita untuk mengetahui hal-hal yang baru. Nah, elemen 7 sama 8 ini boleh dikatakan elemen paling top ya menurut saya. Ini udah paling ditunggu-tunggu semua orang sebenarnya. Yang satu elemen yang ketujuh itu passion. Kita ngerjain sesuatu yang kita passion nggak sih? Gitu. Dan di sini ada unsur selfish loh. Kalau misalnya Pak Dhani dapat tawaran kerja, entah misalnya di sebuah pabrik dengan gaji yang besar. Tapi menurut Pak Dhani itu bukan passion saya. Ada kemungkinan kalau karakter kepemimpinan ini mulai timbul, itu nggak akan diambil. Karena apa? Karena kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion tadi. Nah, elemen yang ke-8 ini, yaitu spiritual. Ya, macam-macam orang ngejalaninya. Ada yang mungkin ke gerejanya nggak pernah lolos setiap minggu, berdoanya nggak pernah setiap minggu. Tapi pemimpin memang pada dasarnya, pemimpin ini kan sering sendirian, bener nggak sih? Selfish lagi tuh. Bener nggak sering sendiri? Nah, ketika sendiri ini pemimpin sebenarnya butuh pegangan. Nah, pegangan ini yang nggak terlihat, ya itulah spiritual tadi. Makanya 8 elemen ini di setiap manusia itu ada, dan kita harus selfish. Selfish apa? Kita harus tumbuhin 8 elemen dulu di diri kita agar kita bisa menumbuhkan atau menularkan atau memberikan sebuah, kalau contoh kayaknya jadi guru banget ya, tapi memberikan orang sebuah gambaran tentang selfish itu tadi itu apa gitu. Jadi makanya itu tadi kenapa saya bilang pemimpin itu harus selfish. Kenapa harus selfish? Karena dia harus selesai sama urusan pribadinya dulu, sama urusan dirinya dulu. Setelah itu dia baru mulai memikirkan bagaimana kita menularkan 8 elemen ini, atau membawa 8 elemen ini, atau membawa 8 keseimbangan hidup ini buat orang banyak yang ada di sekitar kita. Nah, itu sebuah teori yang boleh dibilang lumayan bikin saya mikir gitu selama ini. Ya, pertanyaan boleh dikatakan 2 tahun yang lalu saya bingung ngejelasinnya. Tapi kalau kayak sekarang mungkin saya bisa agak sedikit lebih nyeleneh. Apa kepemimpinan? Ya, keselfishan gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan selfish itu menjadi nilai-nilai dasar atau elemen-elemen dasar supaya kita itu tadi lebih memikirkan tentang insight-nya kita, kemudian bagaimana kita merepresent insight itu menjadi keluarnya itu seperti apa. Itu sih pemahaman atau teori atau prinsip yang selama ini Pak, yang saya baru dengar bahkan Pak Dhani. Ya, tapi itu bahaya juga sih Pak Jeff. Ya, bahaya. Karena memang selfish ini kan terdengarnya negatif ya selama ini. Iya. Ya. Nah, makanya di sini kita juga belajar bahwa kita harus selalu terbuka untuk sesuatu yang baru, ya. Karena kan cara berpikir perspektif itu kan terus maju, ya. Betul. Nah, kalau selfish tadi saya nangkapnya gini, itu harus tanda kutip. Tapi mungkin intinya sama seperti gini. Kita harus fokus bangun diri kita dulu. Ya. We need to build ourselves. Karena gini, setiap manusia, setiap orang itu harus memiliki pondasi. Ya, jadi ibaratnya kita bangun pondasi diri kita dulu. Sebagai contoh gini, pada saat kalau pada saat kita naik pesawat terbang, ya pada saat terus terjadi turbulence, ininya kan turun tuh. Apa namanya tuh? Oksigen. Ya kan? Nah, orang-orang yang traveling sama anak-anak, arahannya adalah orang tuanya dulu make. Yang harus pasang oksigen tersebut. Bukan anaknya. Ya, karena kenapa? Itu pasti kan ada alasannya. Karena jangan sampai orang tuanya pasangin oksigen ke anak, terus dianya habis itu geletak sendiri. Ya, gelagapan. Ya, bukannya berarti dia egois, mementingkan dirinya sendiri, tetapi ada strategi di situ. Ya, jadi di sini kita bicara strategi. Ya, nah strateginya adalah bangunlah pondasi diri kita dulu. Ya, kedisiplinan kita, ketaatan kita, ya kan, sehingga kayak tadi Pak Jeff bilang, kita nanti akhirnya menjadi contoh buat yang lain. Ya, kita kan harus memberikan contoh. Orang tua memberikan contoh ke anak-anak. Nggak bisa orang tuanya cuman
A, B, C, D, gitu loh. Tapi dianya sendiri nggak melakukan. Ya sama, pemimpin juga gitu, nggak bisa, lu nggak boleh telat ya. Tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, pondasi ini yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum kita ngerepotin orang lain. Maksudnya arahnya ke sana tadi, ya kan? Iya. Selfishnya di sini adalah lu bangun diri lu dulu. Makanya ini yang semua kita harus terima bahwa ada proses nih. Nggak ada yang instan. Mie instan aja dimasak, ya nggak bisa langsung digigit, ya kan? Semuanya ada proses. Dan kayak tadi Fania bilang, begitu dia lulus, tantangannya apa? Pemimpinnya tidak ada lagi. Nah itu PR, ya. Jadi ini juga yang saya alamin dulu gitu loh. Saya pengen maju, saya pikir saya bisa maju sendiri, tapi ternyata nggak bisa karena saya butuh orang lain, saya butuh pembimbing, saya butuh mentor, apapun istilahnya. Ya, nah nanti dengan mentor itulah, oleh mentor itulah kita akan dibimbing. Ya, jadi jangan lupa diri karena kayak tadi secara alaminya memang kita didesain sebagai makhluk sosial dan kita butuh orang lain. Seperti 2 minggu lalu kita bahas, sehebat-hebatnya olahragawan dia tetap butuh pelatih. Ada banyak blind spot di dalam setiap orang dan kita butuh orang lain. Nah, kalau kita tadi bicara pondasi, pondasi itu ada di dalam. Ya, setiap gedung, setiap bangunan pondasinya ada di dalam. Kuat apa enggaknya kita nggak tahu. Kapan kita akan tahu? Pada saat ada gempa, pada saat ada masalah, ya, pada saat digoncang sama problem. Iya. Iya. Ya, baru itu kelihatan. Begitu digoncang gempa dikit, rontok bangunannya, berarti kita tahu, oh pondasinya lemah. Sama manusia juga gitu, sama begitu ada problem, langsung stres, langsung mabok-mabokan, langsung macam-macam lah, gitu kan, langsung marah-marah. Ya di situ kita bisa lihat, oh pondasinya dia belum kuat, gitu loh. Ya, makanya kepemimpinan is not about title, ya nggak? Itu Ya. banyak sekali quote yang beredar soal itu, dan kita setuju. Fungsinya, ya kan? Makanya ini kita jangan pentingin nama jabatan, posisi segala macam, tapi berfungsi nggak kita? Ya. Berfungsi sebagai ayah, berfungsi sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai anak, sebagai supervisor, sebagai manajer, sebagai director, sebagai komisaris, apapun lah. Ya, berfungsi apa enggak? Ya. Nah, tapi itu sekali lagi dilatih lah dari proses hidup. Gitu loh. Ya, tapi pola pikir yang pertama itu yang harus mereka dapatkan dulu. Karena kalau enggak seperti apa yang saya alamin, gua pikir gua nggak berbakat. Ya kan, kalau kita udah punya identitas yang salah tentang diri kita, ya nggak heran respon kita juga akan error kayak tadi saya bilang. Akan negatif juga sesuai perspektif yang hadir pertama kali ya. Iya, gitu.